Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Susanto, mahasiswa program studi Teknologi Komunikasi dan Informasi Universitas Nasional Program Studi Sistem Informasi. Kesempatan kali ini saya akan mencoba meresume sebuah jurnal yang berkaitan dengan mata kuliah pengembangan sistem informasi. Pada kesempatan ini saya mencoba meresume sebuah jurnal yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru dengan berbasis web di SMA 1 Anukayah Sumeneb. Adapun jurnal ini ditulis oleh yang pertama Ahmad Syafi'i Zain, kemudian Eka Malasari, Muhammad Arif yang berasal dari Universitas Trunojoyo Madura. Pada bab pertama, pendahuluan, alasan saya untuk mencoba meresume jurnal tersebut yaitu berdasarkan perkembangan zaman yang sudah semakin modern dengan kemajuan teknologi, alat-alat komunikasi dan informasi pada semua bidang usaha harus diimbangi dan diikuti, dan juga perusahaan sudah mulai menerapkan dengan menyesuaikan berbagai macam pengembangan sarana dan prasarana serta metode dan strategi untuk mengembangkan bidang usahanya, khususnya dalam mengelola bidang usaha pendidikan. Apalagi dalam seperti di saat sekarang ini di mana wabah virus corona semakin berkembang, tentunya pemanfaatan media jaringan internet dan pemanfaatan bidang usaha dalam bentuk online semakin terus berkembang. Begitu juga halnya SMA 1 Anukayah Sumeneb dalam mengelola penerimaan siswa baru yang tadinya dikelola secara manual, yaitu calon siswa bersama dengan orang tua harus datang langsung ke sekolah untuk melakukan pendaftaran dan melengkapi segala macam prasyaratnya. Dalam kondisi sekarang ini dengan memanfaatkan teknologi dan informasi dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, SMA 1 Anukayah Sumeneb mengembangkan metode penerimaan siswa baru secara manual, dikembangkan secara online atau melalui jaringan internet dengan memanfaatkan sarana teknologi dan informasi melalui jaringan internet. Penerimaan siswa baru PSB online, di mana merupakan produk layanan aplikasi perangkat lunak yang one real time dan 100% berbasis website. Penerimaan siswa baru merupakan suatu proses administrasi yang terjadi dan akan dilakukan dan diterapkan secara terus-menerus di setiap tahunnya di SMA 1 Sumeneb, yaitu dengan melakukan seleksi calon mahasiswa berdasarkan nilai akademik agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan informasi terkait prosedur dan persyaratan mahasiswa harus dilakukan secara online. Apalagi sekarang berkembang pandemik virus corona ini, dengan memanfaatkan media online, SMA 1 Sumeneb tetap dapat beroperasional khususnya dalam penerimaan siswa baru. Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemanfaatan teknologi internet dan web yang mampu mendukung proses input dan output secara cepat dan akurat, khususnya dalam penerimaan siswa baru di SMA 1 Sumeneb, maka SMA 1 Sumeneb Anukayah Sumeneb ini melakukan pengembangan sistem informasi berbasis web online dengan menggunakan aplikasi PHP dan MySQL. Adapun jurnal yang akan saya resume yaitu berjudul Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru PSB berbasis web di SMA 1 Sumeneb. Saya akan mencoba meringkas
dari hasil penulisan jurnal tersebut dan akan mencoba membandingkan dengan jurnal lainnya yang sekiranya masih dalam satu jenis kajian pengembangan sistem informasi dengan memanfaatkan web, berbasis web. Adapun ini merupakan suatu tugas pra-UTS untuk mata kuliah pengembangan sistem informasi yang diampu oleh Bapak Dr. Agung Triwayudi, Eskom Mkom. Adapun lanjutnya yaitu bab 2. Dalam jurnal tersebut metode penelitian yang digunakan yaitu dengan melakukan studi penelitian dan melakukan penelusuran data melalui survei dan wawancara dalam melakukan pengembangan metode online daripada pengelolaan penerimaan siswa baru di SMA 1 Anukaya Sumeneb. Adapun tahapan pengembangan penerimaan siswa baru yang digunakan yaitu menggunakan model ADI atau Analysis, Design, Development or Production, Implementation and Evaluation. Mengapa model ADI yang digunakan? Yaitu karena model ADI sering digunakan dalam menggambarkan pendekatan yang sistematis untuk pengembangan instruksional. Selain itu, metode model ADI merupakan model pengembangan yang bersifat umum dan sesuai digunakan untuk penelitian dan pengembangan yang hampir identik dengan pengembangan sistem instruksional. Ketika digunakan dalam pengembangan, proses ini dianggap berurutan tetapi juga interaktif, di mana hasil evaluasi setiap tahap dapat membawa pengembangan produk ke tahap selanjutnya. Hasil akhir dari suatu tahap merupakan produk awal bagi tahap selanjutnya. Kerangka ADI adalah proses siklus yang berkembang dari waktu ke waktu dan secara kontinu dari seluruh perencanaan instruksional dalam proses implementasi. 5 tahapan tersebut terdiri dari kerangka kerja masing-masing dengan tujuan sendiri yang berbeda dan fungsi dan dalam perkembangan desain instruksional. Kemudian adapun langkah-langkah dalam mengembangkan metode melalui model ADI adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu tahapan analisis. Langkah pertama dalam menciptakan sistem informasi ADI yaitu melakukan analisis keadaan dan spesifikasi produk yang dibutuhkan, yaitu apakah masih adanya permasalahan yang terjadi, yaitu masih banyak guru yang menggunakan sistem manual dan banyak juga sivitas di lingkungan sekolah Anukaya menggunakan brosur-brosur dan informasi dari mulut ke mulut atau informasi antar personal untuk menginformasikan mengenai penerimaan siswa baru, sehingga proses tersebut tidak dapat diakses oleh banyak orang, serta pengolahan data khususnya penerimaan siswa baru belum terkomputerisasi dan belum berjalan secara online. Permasalahan ini disebabkan oleh kurangnya sistem informasi yang praktis dan interaktif yang dapat membantu guru membantu penerimaan siswa baru. Oleh sebab itu diperlukan suatu sistem informasi yang dapat membantu guru dalam meningkatkan daya tarik dan juga efektivitas dalam proses penerimaan siswa baru. Adapun model tahapan dari ADI yaitu dapat saya sampaikan dalam gambar berikut ini, yaitu dalam bentuk diagram tahapan model ADI yang terdiri dari analis, implementasi, evaluation, design, dan development. Kemudian yang kedua adalah desain. Desain yaitu tahapan perancangan dengan dilakukan oleh seorang peneliti dengan merancang suatu produk atau sistem informasi yang dimuat di dalam web
dirancang sesuai dengan hasil analisis yang pada tahap sebelumnya, sesuai dengan spesifikasi kebutuhan produk dari hasil analisis sistem yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam tahapan ini, peneliti membuat desain, kemudian membuat sistem informasi yang merupakan rancangan. Secara umum dalam tahapan ini dapat membuat desain interface yang di dalamnya termasuk tampilan sebuah web yang telah dibuat dalam tahapan analisis, dengan menentukan sebuah web, menentukan uji tampilan, memilih bentuk background, menentukan kinerja web, menerapkan strategi sistem informasi web, membuat sistem informasi, kemudian mendesain antarmuka. Seperti contohnya dapat saya sampaikan, ada dalam jurnal tersebut ada 10 buah interface seperti ini contohnya, yaitu yang pertama ada contohnya ada halaman home penerimaan siswa baru, kemudian juga ada halaman desain, halaman register, kemudian ada beberapa macam contoh tampilan antarmuka yang telah dirancang, sampai dengan yang terakhir yaitu halaman interface, yaitu pengumuman hasil seleksi dan kelulusan. Tahapan yang ketiga yaitu development, yaitu pengembangan. Dalam tahap ini peneliti melanjutkan pembuatan program berdasarkan desain navigasi dan sistem informasi yang dibuat. Kemudian dalam tahapan produksi, yaitu segala sesuatu yang telah dibuat dalam tahapan ini desain dibuat menjadi desain nyata. Langkah-langkahnya yaitu membuat objek halaman, sistem informasi seperti dokumen home, login dan sebagainya, untuk membuat dokumen tahap tambahan yang menjadi dokumen pendukung. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi. Dalam sistem informasi telah dihasilkan, kemudian dikaji oleh beberapa validator sebagai ahli uji tampilan. Ahli uji kinerja ini, pengujian instrumen ini dilakukan untuk memperoleh penilaian mengenai sistem informasi yang telah dihasilkan. Hasil penelitian dari validator digunakan untuk pedoman revisi, sehingga akan dihasilkan sistem informasi yang layak uji, baik dari segi tampilan maupun login. Kemudian tahap yang kelima yaitu evaluation, yang merupakan tahap akhir, merupakan tahap uji dari validasi yang diperoleh dari penilaian dan respon dari angket yang diberikan kepada siswa. Angket tersebut dianalisis dan selanjutnya dilakukan pengujian tingkat kelayakan produk sistem informasi tersebut. Evaluasi dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama dan di antara tahapan-tahapan tersebut. Tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki media sistem informasi yang telah dibuat sebelum versi terakhir diterapkan. Adapun hasil pengembangan sistem yang dilakukan adalah dalam jurnal tersebut dihasilkan berdasarkan hasil validasi ahli desain kerja. Diketahui bahwa hasil presentasi uji ahli desain kerja didapatkan hasil bahwa tingkat kelayakan sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web di SMA 1 Anukaya Sumeneb dari produk itu dihasilkan dengan hasil sangat layak. Dengan begitu sistem informasi sangat layak dan dapat digunakan tanpa revisi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan ahli desain kinerja yang tertera di lembar validasi, menyatakan bahwa sistem informasi layak digunakan tanpa revisi. Adapun bab ketiga, kesimpulan dan saran dalam jurnal tersebut, yaitu produk yang dikembangkan oleh peneliti melalui pengembangan sistem informasi penerimaan siswa baru di SMA 1 Anukaya Sumeneb dengan melakukan langkah-langkah dengan menerapkan model EDI. Pengembangan dilakukan dengan 5 tahapan, yaitu analisis, design, development, implementation, dan tahap terakhir yaitu evaluation. Tahap pengembangan perangkat informasi sampai dengan tahap uji coba terbatas. Pengembangan sistem informasi penerimaan siswa berbasis web di SMA 1 Anukaya Sumeneb
dibuat untuk membantu guru dalam melakukan penerimaan siswa baru dengan berbasis online. Berdasarkan hasil pengembangan informasi ini, siswa baru berbasis web di SMA Anukaya Sumeneb dapat dikaji sebagai berikut. Produk berupa pengembangan informasi berbasis web Anukaya dikembangkan dilakukan validasi para ahli. Dengan melakukan validasi dan kinerja diperoleh presentasi yang sangat baik dalam sinkron dan sangat layak. Hasil uji coba tersebut menghasilkan suatu sistem dengan menggunakan berbasis web, yaitu penerimaan siswa baru dengan metode online. Adapun saran yang disampaikan dalam jurnal tersebut yaitu sinkronisasi baru dapat mengurangi kerangkapan data, mempermudah proses pengolahan dan mempermudah pencarian data. Kemudian yang kedua, mengembangkan sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web berbentuk aplikasi. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya adalah pengembangan sistem informasi penerimaan siswa baru di SMA 1 Sumeneb diharapkan dapat menjadi sebuah sistem terpadu di instansi SMA 1 Anukaya Sumeneb dengan cara menambah fungsi dari berbagai bagian lainnya. Adapun jurnal pembandingnya yaitu yang diresume oleh Mas Yusuf yang berjudul penerapan metode prototipe dalam perancangan sistem informasi dengan perhitungan volume dan kos penjualan minuman berbasis website. Intinya prinsipnya dalam jurnal tersebut sama, yaitu mengembangkan dengan berbasis web dengan menciptakan satu aplikasi dari yang sebelumnya proses dilakukan secara manual, kemudian akan dikembangkan melalui metode online. Hanya dalam jurnal tersebut tidak dijelaskan, tidak disampaikan secara lengkap, yaitu mengenai tahapan evaluasi. Di situ tidak disebutkan tahapan evaluasi, hanya sampai dengan tahapan implementasi, sehingga tidak dapat dilakukan revisi dalam pembuatan aplikasi yang dihasilkan dalam informasi perhitungan volume dan kos penjualan minuman berbasis website. Kiranya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam resume jurnal sebagai tugas ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.